Selamat datang di channel YouTube Bidik Misi Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki dari tim Bidik Misi Indonesia. Nah, dalam video kali ini saya sendiri ingin berbagi pengalaman saya waktu UTBK di tahun 2019. Nah, sebelum itu teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa like, share, and comment, dan juga teman-teman juga jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman juga gak ketinggalan dengan video-video terbaru dari tim Bidik Misi Indonesia. Oke teman-teman, untuk mengetahui lanjut bagaimana pengalaman saya, stay tune. Oke teman-teman, nah kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya waktu UTBK di tahun 2019. Nah, di tahun 2019 itu menjadi polemik besar bagi saya sendiri karena ya suatu beban bagi saya karena banyak orang yang pengen lolos di UTBK. Pasti teman-teman juga berpikir seperti itu. Kapan ya saya bisa lolos di UTBK ini? Nah, untuk menceritakan tentang pengalaman saya dulu pada saat lulus SMA, ya kan ya, kayak gitu. Terus kita ini dihadapkan dengan namanya UTBK. Pada saat mendengar kata UTBK, kita terngiang bagaimana caranya bisa lolos. Karena di SNPTN itu ya teman-teman, itu sekolah saya nggak kedaftar. Jadi sangat sedih sekali sekolah saya nggak kedaftar di SNPTN. Satu angkatan pun merasa sedih. Nah, saat itu kita berjuang menuju ke UTBK. Walaupun ada pendaftaran-pendaftaran yang lain, tetap juga kita UTBK menjadikan nomor satu untuk kelolosan kita pada saat itu. Dan sedihnya lagi karena kami harus mati-matian setiap harinya belajar, buka buku, mempelajari tentang perhitungan, terus tentang bahasa Indonesia lain dan lain sebagainya seperti itu teman-teman. Dan itu menjadi beban pikiran kita juga karena sebagai seorang anak ya, terutama saya ini anak pertama ya, menjadi pikiran yang besar bagi saya untuk lolos di UTBK itu teman-teman. Selanjutnya teman-teman, berbicara mengenai UTBK juga pasti teman-teman akan dihadapkan dengan ratusan ribu orang di seluruh Indonesia. Persaingan ketat menjadi beban juga untuk teman-teman untuk lolos di UTBK. Nah, begitu yang saya rasakan dulu, banyak sekali saingan saya, bahkan teman sendiri saya, teman duduk saya pun itu adalah saingan saya. Bahkan dia ingin memilih jurusan yang sama dengan saya, yaitu hukum. Pada saat itu saya ya merasa bahwa oh ternyata sahabat saya sendiri pun menjadi lawan saya ketika pendaftaran begitu. Nah, satu langkah yang bisa saya lakukan adalah pasti belajar terus agar bisa lolos. Karena UTBK itu tidak seperti SNPTN kayak gitu. Karena dia cuman nilai rapor seperti itu. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi juga nilai-nilainya itu. Tapi ini UTBK, ini real. Kita menjawab soal, bagaimana caranya kita menjawab dengan poin yang tertinggi agar kita bisa lolos. Nah, kita memang harus diharapkan dengan belajar teman-teman. Pengalaman saya juga dulu tuh ya ini teman-teman ya, ketika saya di lokasi di Universitas Negeri Makassar ya, lokasinya pada saat itu pendaftaran. Pertama saya melihat orang-orang di sekeliling saya nggak kenal. Siapa sih ini orang? Pertama kali gitu rasanya. Ternyata banyak yang di luar daerah saya. Kan saya daerahnya Makassar. Teman saya itu ada yang dari Bone, Sidrap, Wajib, dan banyak lagi yang dari seluruh Indonesia. Nah, pada saat waktunya tiba ketika UTBK itu dimulai di dalam lokasi, nah kami ini duduk di depan komputer. Kami ini melihat soal-soal yang sudah ada itu, kita diberikan waktu untuk menjawab pada saat itu. Dan kami menjadi beban terbesar karena kami tidak kenal siapa di samping. Tidak mungkinlah kami mau bekerja sama seperti itu, karena dia juga bagaimana caranya dia bisa lolos. Begitupun dengan kita. Makanya pada saat itu kita berusaha kayak gitu untuk lolos. Menjawab soal, kita hati-hati juga pada saat itu. Melihat soal yang sulit saja kita tunda dulu. Ternyata masih bisa ditunda ketika kita ragu-ragu menjawabnya. Dan ketika kita melihat itu gampang, ya itu aja kita jawab dulu yang soal-soal gampang aja. Karena kan kalau salah mungkin 0 poinnya, tapi kalau benar itu 4 pada saat itu. Jadi enak sekali kalau misalnya kita benar. Nah teman-teman, berbicara lagi mengenai UTBK, perasaan kita untuk lolos pasti besar sekali. Dan perasaan malu kita untuk gagal itu juga besar juga. Karena ya contoh misalnya saya dulu ya, waktu mendaftar UTBK, ketika saya berharap untuk lolos, takut gagal juga itu besar juga.
Karena jangan sampai ketika saya tidak lolos dan saya gap year, tidak kuliah tahun itu, ya ketika saya ngumpul bareng teman-teman saya, teman-teman angkatan saya di SMA saya, pasti ketika ngumpul ngobrol-ngobrol pasti kan ditanya-tanya kayak gitu kan, di mana kamu sekolah, di mana kamu kuliah sekarang, di mana kamu lanjut untuk perguruan tinggi. Ya pasti kalau orang-orang yang kayak lolos kayak gitu pasti akan menjawab, ya saya kuliah di UI, saya kuliah di ITB, saya kuliah di UGM. Tapi kalau yang nggak lolos pasti mau jawab apa? Pasti ya saya gap year tahun ini, pastinya doakan saya ya semoga lolos di tahun depan. Kalau tahun depan nggak lolos lagi gimana? Pasti kan perasaan itu kan malu kayak gitu. Nah itu yang saya rasakan pada saat dulu. Untuk teman-teman pasti kalian juga merasakan hal seperti itu. Dan ketika teman-teman lolos pastinya juga, nah itu ketika teman-teman lolos pasti akan teman-teman ceritakan di orang-orang, bahkan orang tua teman-teman sendiri ya pasti akan bangga. Nah jadi cerita di akhir saya ini, saya itu lolos di itu jurusan saya hukum di Universitas Hasanuddin. Dan ya perasaan saya sangat senang sekali ketika menceritakan di teman-teman, hey saya lolos gitu. Ya, bukan pamer sih, tapi suatu kebanggaan tersendiri karena kita bisa lolos di antara jutaan orang di Indonesia yang mendaftar UTBK itu teman-teman. Dan ya menjadi seorang mahasiswa juga kan tidak semua orang bisa. Jadi itu kesan tersendirinya pada saat itu teman-teman. Dan ya orang tua sendiri ya ketika tahu saya lolos di UTBK itu dan jurusan yang paling bagus juga dan salah satu kampus ternama juga di Indonesia, dan pasti dia cerita di teman-temannya, bahkan kalau misalnya beli sayur kayak gitu kan teman-teman pasti ngobrol-ngobrol, anak aku tuh sekarang lolos di Universitas Hasanuddin, pasti pamer-pamer, yang pamer lagi kayak gitu. Nah kita ini pasti merasa bahwa ya bukan sih orang hebat, tapi orang yang paling bisa di antara orang lain. Dan kalaupun kita gagal ya pasti perasaan kita akan sedih. Bahkan teman-teman aku ya yang nggak lolos itu sedih banget, bahkan ada yang menangis, ada yang nggak mau makan 2 hari kayak gitu. Ya bukan saya ketawain ya, tapi kan suatu hal yang tidak enak juga saya lihat pada saat itu. Dan saya berusaha untuk menghibur dia, semoga kamu bisa lolos di UTBK tahun depan kayak gitu. Dan seperti itulah kisah saya selama mendaftar UTBK teman-teman. Saya harap ya teman-teman untuk bisa lebih berjuang lagi, lebih giat lagi belajar, karena kalau kita santai-santai ya, apa yang kita mau bisa capai dari usaha tersebut dengan santai-santai itu? Orang itu ikhtiar dulu baru tawakal. Maksud saya berjuang dulu baru berserah diri kepada Tuhannya teman-teman. Apakah teman-teman diberikan kesempatan untuk lolos pada waktu itu atau di kesempatan yang lain? Tapi teman-teman harus punya prinsip tersendiri dan punya rasa optimis untuk lolos UTBK. Jangan sampai teman-teman melihat orang banyak, pasti teman-teman akan mengira saya tidak pantas untuk lolos, saya tidak punya kemampuan seperti ini. Oh tidak, teman-teman aku tuh banyak yang lolos yang merasa dirinya itu optimis sekali untuk lolos, padahal secara pelajaran dia, akademik dia di sekolah dia itu kayak banyak yang remehin dia karena nggak tahu perhitungan dan lain sebagainya. Tapi karena rezekinya dia lolos, dia punya ikhtiar yang baik dalam dirinya, niat yang baik, dan bertawakal kepada Tuhannya mereka, dan dia lolos begitu. Jadi teman-teman harus semangat, giat, jangan pernah putus asa, karena hidup tanpa usaha hasil sama dengan dikali nol. Jadi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Oke, sekian dari saya. Nama saya Rifki dari tim Bidik Misi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat berjuang UTBK.